dua aja nih. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari itu mudah gitu loh, ada 2 file aja yang dipelajari, nggak kebanyakan itu. Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan mengulas aplikasi K-means ya, yang ya kebetulan saya lagi membuat algoritma K-means ya. Aplikasi ini saya buat ya. Fungsinya K-means ini untuk apa? Untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa bagian yang mempunyai karakteristik yang sama. Langsung aja, nggak berlama-lama ya, kita langsung ulas aja aplikasinya saya seperti apa. Jadi aplikasi ini ya ada 3 aja nih menunya nih: dashboard, K-means, elbow, dan logout ya. Jadi K-means ini aku buat K-means nggak hanya mengklasterkan, tapi juga ada elbow-nya. Elbow-nya itu fungsinya untuk mengoptimalkan. Optimalkan itu jumlah klaster yang paling optimal itu yang berapa itu kan, kita bisa bebas menentukan jumlah klaster, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 lah. Yang optimal itu yang mana itu loh, klaster 3, 5 atau 6 gitu. Nah, nanti ada di sini namanya metode elbow. Di sini juga saya buat 2 ya. Jadi nggak hanya mengklasterkan tapi juga mengoptimalkan juga. Ini dashboard ya. Ini masih kosongan ya. Nanti teman-teman juga mungkin bisa ditambahkan sendiri, dikembangkan sendiri. Mungkin di sini ada titelnya ya. Misalkan kalau lagi skripsi kan ya, sistem pengelompokan data, metode K-means, data kepegawaian atau apapun itu ya. Kita langsung aja masuk ke aplikasi K-means-nya. Ya biasa ya, ini adalah data yang bebas kalian tentukan. Jadi saya membuat aplikasi nggak pernah ya, aplikasi ini khusus untuk pertanian atau khusus untuk kepegawaian. Nah, saya membuat aplikasi ini global ya, semuanya bisa dimasukkan. Tapi ada syaratnya ya, ini strukturnya harus sama kayak ini ya. Strukturnya seperti ini. Kalau di sini adalah, sebentar, saya download dulu. Kalau di sini adalah data nilai ya, nilai mahasiswa. Mungkin teman-teman bisa menggunakan data kepegawaian mungkin. Cuma kan mungkin kepegawaian bukan nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS ya. Mungkin kepegawaian itu mungkin jumlah gajinya, tunjangannya atau apapun itu. Ini atributnya di sini ya. Ini atributnya di sini mau bisa banyak, nggak hanya 3, itu misalkan 5 atau 10 itu bisa sekali. Ini adalah namanya ya, nama siswanya. Kalau misalkan kepegawaian ya nama pegawainya. Kalau misalkan beras ya nama produknya apa gitu ya di sini ya. Jadi bebas mau menentukan, yang penting strukturnya kayak gini. Kita langsung aja ya masukkan datanya. Langsung aja pilih datanya terlebih dahulu. Oke, ya datanya udah keluar ya di sini. Jadi kalau datanya itu bisa masuk, ini akan tampil datanya seperti ini ya. Di sini kita ada 16 data. Kita akan mengelompokkan data ini ke dalam, enaknya berapa ya? 4 lah ya, 4 bagian. 16 kan ya, 4. Jadi kan setiap bagian dapat 4 gitu ya. Tentukan klaster ya. Klaster itu adalah jumlah klaster 4 ya. Nah, di sini adalah tipe centroid. Jadi perhitungan titik, setiap titik ke 4 titik ini berdasarkan apa? Biasanya itu menggunakan rata-rata ya. Misalkan ada data 1 sampai 10 itu kita sebar 4, itu yang dapat tuh di tengah-tengah, misalkan 2, 6, 8 dan misalkan 2, 6, 8 dan berapa itu di tengah-tengah itu ya. Ini ada 2 saya sediakan, tipe random centroid dan rata-rata nilai. Seringnya sih pakai rata-rata nilai. Kenapa? Kalau pakai yang random centroid kadang tuh ngaco gitu loh. Datanya tuh ngaco ya. Kan namanya random kan yang nggak bisa diprediksi kan ya. Makanya kita mending pilih nilai rata-rata aja lah. Jumlah klasternya ada 4 dan maksimal perulangan itu 10. Ya, mungkin teman-teman sendiri pernah menjumpai atau pernah menghitung secara manual
algoritma K-means itu kan perulangan ya, berulang-ulang. Sebelum hasil klasternya sama dengan sebelumnya, itu kan mengulang terus ya. Itu harus ditentukan maksimal perulangannya itu berapa. Kalau nggak ditentukan ya kita nggak akan selesai seperti itu ya. Kita simpan dulu ini ya, simpan. Kemudian proses ya, kita proses K-means-nya. Nah ini dia. Ini perulangan ke-1. Yang pertama adalah penentuan centroid ya. Tadi kan berdasarkan rata-rata. Ada 4 ini ya rata-rata. Ini rata-rata 1, centroid 1, centroid 2, 3, dan 4. Ini rata-ratanya ya. Ini perhitungan Euclidean distance. Jadi si ROI ini sama tiap centroidnya ini jaraknya berapa gitu ya. Ini semua nih diulang semua, ini jaraknya ya. Nah ini hasil klasternya ya. Jadi si Roy ini klaster kedua, Cynthia klaster ke-1, dan seterusnya. Itu perulangan yang pertama. Kemudian kita menuju ke perulangan yang kedua, sama. Kita tentukan centroid lagi. Kemudian kita hitung jaraknya lagi, dan kita tentukan hasil klasternya. Apakah yang kedua ini sama dengan yang satu? Coba kita lihat. Nah, beda kan? Beda nih, yang hasil yang perulangan kedua si Roy ini klaster 1, tapi yang sebelumnya yang perulangan 1 ini si Roy ini klaster 2, kan beda. Berarti ini harus mengulang lagi nih, nggak boleh berhenti, mengulang lagi sampai 10 nanti ya maksimalnya. Coba kita perulangan ketiga hasilnya gimana. Hasilnya Roy 2, Cynthia 2, Iqbal 1, 3, 2, 2, 1, 3. Sebelumnya gimana? 1, 2, 2, 3. Kan beda lagi. Harus kita ulang lagi nih perulangan keempat ini ya. Beda atau sama ini? 1, 1, 2, 3. Di sini 2, kan beda lagi kan. Ulang lagi nih perulangan kelima ya gitu ya. Memang prosesnya metode K-means itu memang agak unik ya. Jadi diulang terus sampai ketemu hasil yang sama. Coba nih perulangan kelima ya. 1, 1, 2, 3, 4, 2. Coba di sini. 1, 1, 2, 3, 4, 2 kan. 1, 1, 2, 3, 4, 2. Ini sama, perulangan kelima baru sama. Apakah ini berhenti? Lah ini sudah selesai, sudah berhenti. Berarti hasilnya ini hasil klasternya adalah ini ya. Si Roy, Cynthia, sama Rudy itu di klaster ke-1. Mungkin kriteria nilainya dia itu nggak jauh-jauh beda ya. Rata-rata ya segitu ya, bisa diklasterkan ya. Seperti itu ya. Kemudian adalah optimasi elbow. Ya, di sini kita menentukan ya maksimal klasternya itu berapa. Jadi itu elbow itu konsepnya seperti ini. Kita menentukan dari klaster 2, 3, 4, 5 sampai berapa. Yang paling optimal itu klaster keberapa. Itulah elbow. Seperti itu. Contohnya seperti ini nih. Ini kebetulan project saya sebelumnya ya. Kita pilih ini elbow minimal 2 sampai misalkan 8 gitu ya. Maksimal loopnya 10. Kita proses. Nah, ini hasilnya nih. Ini perhitungannya ya. Perhitungannya nanti akan seperti ini ya, ditemui grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah klaster kedua, klaster ketiga, klaster keempat, klaster kelima, keenam, ketujuh, ke-8 gitu. Yang paling optimal itu yang mana? Yang paling optimal adalah yang SSE-nya itu kecil. SSE-nya itu kecil. E itu error ya, yang errornya kecil ya. Semakin errornya kecil itu semakin optimal. Kita bisa lihat ya, semakin banyak itu semakin mengecil errornya ya. 7 nih, 7 sama 8 tuh kayaknya kecilan 7 ya. Berarti kalau kita menentukan klaster 8 itu nggak optimal. Itu paling optimal itu 7. Kelihatan karena 7 itu paling rendah di antara mereka semua. Jadi dalam kasus ini kita bisa tahu bahwa klaster yang paling optimal itu klaster 7 buah klaster gitu. Itu fungsinya elbow seperti itu. Oke, penjelasan singkat ya tentang mungkin
codingnya ya. Codingnya hanya 3 file aja di controller out ya. Kebetulan saya menggunakan code igniter ya, PHP code igniter. Di out ini adalah yang untuk loginnya gitu. Username-nya kan tadi kayak saya ketik Andi dan passwordnya admin. Misalkan teman-teman mau mengganti juga bisa-bisa aja gitu. Misalkan nama teman-teman itu Ali gitu ya, bisa-bisa aja gitu. Kita coba ya, Ali passwordnya admin ya, masuk juga gitu loh ya. Kemudian ini untuk yang out ini tuh untuk login aja ya, untuk fungsi login aja. Yang paling vital itu ada di kedua ini nih, Cummins elbow model sama view proses ini ya, 2 aja nih. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari itu mudah gitu lah, ada 2 file aja yang dipelajari, nggak kebanyakan itu ya. Ini hanya 175 baris. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari itu ya mudah, dan ini udah dibuat per fungsi-fungsi, jadi nggak berantakan gitu loh. Kayak saya pernah mendownload beberapa aplikasi itu berantakan source code-nya. Ya memang hasilnya sama, tapi ketika orang lain mau mengadopsi, mau memodifikasi itu susah. Karena apa? Ya karena ya nggak karuan gitu codingnya. Ya ini udah saya buat sedemikian rupa, biar apa? Biar mudah dibaca sama teman-teman, bisa dikembangkan lagi gitu loh. Sama ini ya, proses ini view-nya ini ya. 1 2 3 4 5 ini tuh menu yang ada di sini ya. Nah, ini menu. Saya ganti aja lah ya, ini ganti dataset Cummins itu aja. Nah, ini juga nanti ganti ya Cummins gitu. Ini tampilannya juga, prosesnya di sini semua. Jadi di sini misalkan ini ya, pack dataset ya, lihat aja ini packnya apa, dataset. Oh, berarti tampilan ini itu ada di sini. If ini itu dalamnya, berarti ini itu tampilan yang tadi sampai penutup lah ini. Else if packnya adalah cluster, ini ya cluster nih akan proses cluster lah. Halaman yang ini itu ada di bagian yang sini seperti itu. Nah, ini bagian yang sini seperti itu ya. Mudah lah, ini hanya berapa sih? Sekitar 300 baris lah, bisa dipelajari, mudah. Nanti kalau bisa dipelajari juga calling saya aja, tuh nomornya ada di deskripsi ya. Seperti itu. Jika teman-teman tertarik sama aplikasi ini bisa hubungi saya di nomor saya yang ada di kolom deskripsi ya. Seperti itu. Iya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.